Halo semua, selamat datang di channel video ini. Setelah membahas soal gearbox CVT pada 4 video berturut-turut, hari ini saya ingin membuat video penyela dulu. Bagi yang suka video CVT yang sudah kami buat, jangan khawatir, ditinggalkan karena setelah video ini kita akan kembali lanjut dengan video-video CVT lainnya. Bahkan kami sudah menyiapkan beberapa video CVT seperti video lain terkait soal gearbox CVT, juga ada praktek bawa mobil CVT yang benar, dan kita pun akan coba interview bengkel perusahaan yang punya banyak mobil matic soal bagaimana mereka merawat mobil-mobil maticnya. Sebagai pemilik mobil matic seperti kita, saya rasa itu akan menarik untuk kita ketahui. Nah, sebagai video penyela hari ini, kita ingin melanjutkan video lama tentang cara manasin mesin mobil matic yang pernah kita bahas dulu. Waktu dulu pada video itu fokus kita lebih ke masalah teknis dan mekanik dengan kesimpulan bahwa manasin mesin mobil matic sebenarnya boleh dengan tuas di P ataupun di N. Dari sisi mekanik transmisi itu tidak masalah. Manasin mesin mobil matic bisa di P atau di N sama saja. Tapi rupanya banyak penonton yang kritis dan menyatakan kesimpulan seperti itu tidak cukup. Masih banyak yang merasa perlu ada kesimpulan akhir yang menganjurkan posisi tuas itu sebaiknya bagaimana. Itu memang tidak kami sampaikan pada video waktu itu. Jadi pada kesempatan ini saya ingin sampaikan, kalau kita merasa perlu manasin mesin mobil, maka saya saran kita biarkan tuas di P saja. Alasannya karena itu lebih simpel dan aman. Dan saya akan tunjukkan betapa simpelnya kalau kita biarkan di P saja. Kita demokan dengan mobil Innova Reborn ini. Ini kuncinya. Kita buka dulu. Kalau saya mau pindahkan ke N, bisa juga. Tapi saya harus masuk ke dalam mobil dulu, injak rem, lalu pindah ke N, dan pastikan rem tangan berfungsi dengan baik. Itu merepotkan. Dan itu tidak perlu juga. Dengan begini sudah cukup sebenarnya. Ya. Dan kita bisa langsung ngerjakan hal lain yang kita perlu lakukan. Pertama, sebagai contoh, saya harus buka pagar dulu. Oke, saya akan keluarkan mobilnya dulu. Manasin mobil injeksi seperti ini sebenarnya tidak perlu lama. Ketika starter awal tadi, RPM akan naik agak tinggi. Setelah berapa detik kemudian turun dan stabil. Setelah stabil itu sebenarnya mobil ini sudah bisa kita bawa pergi gitu, nggak perlu harus ditunggu sampai dia benar-benar panas gitu 5 menit, nggak perlu gitu. Tapi kebiasaan saya, walaupun RPM sudah turun seperti tadi stabil, saya biasanya biarkan total waktu dari awal starter tadi sampai saya anggap baik itu kira-kira 1 menit lah, baru kemudian setelah itu saya biasanya jalan. Kalau kita ingin lanjut panasin mesin ini, kita bisa kembalikan ke P dulu. Tapi sebelum pindahkan ke P ini, kebiasaan saya adalah seperti ini ya. Saya pindahkan ke N dulu gini ya. Kemudian kita tarik rem tangan. Pastikan mobil tidak bergerak, baru kemudian kita pindahkan ke P. Seperti itu. Kenapa saya lakukan tadi seperti itu? Tujuannya ketika kita akan jalan dan kita pindahkan ke D, maka tuas dari P ke D itu tidak terasa seperti nyangkut begitu. Kemudian setelah selesai manasin mesin, kita tidak bermaksud langsung berangkat, tapi ingin masuk dulu ke rumah, mengambil sesuatu, begitu kita pun dengan mudah bisa mematikan mesin dari luar seperti ini.
ya. Tarik dan langsung cabut kuncinya seperti ini. Simple kan? Sekali lagi, bila merasa perlu manasin mesin mobil matic, saya saran untuk kemudahan dan keamanan, biarkan di tuas P saja. Oke teman-teman, ini dari saya. Ini sebagai video penutup untuk video sebelumnya. Mudah-mudahan jadi video yang bermanfaat dan sampai jumpa di video mendatang.